Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu di antara kami Tuhan. Kami juga menikmati kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan bahwa ketika kami dipimpin, ketika kami hidup oleh Roh Kudus-Mu, maka hidup kami menjadi hidup yang berbeda Tuhan. Hidup yang tidak pernah sama lagi Tuhan. Pada hari ini kami meninggikan Engkau. Kami meninggikan segala karya-Mu Tuhan. Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkaulah permulaan segala sesuatu dan Engkau akan mengakhiri segala sesuatu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan. Dan siang hari ini Bapa, sebagai hamba, aku datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyampaikan berita Injil yang tidak terbantahkan di dalam persekutuan kami siang hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan dan dikuduskan, dimuliakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siang hari ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan kehidupan kami. Roh Kudus terobosi hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak sehingga bukan kelemahan kami Tuhan yang mengambil alih, tetapi kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Sudah sarapan? Sudah ya, kalau gereja jam 11 berarti sudah sarapan. Bukan hanya sarapan, mungkin ada yang udah makan siang juga. Saya tetap katakan selamat pagi karena saya belum makan siang. Kalau saya sudah jam makan siang, berarti saya ucapkan selamat siang. Jadi selamat pagi atau selamat siang itu tidak tergantung pada jamnya. Tapi saya udah makan siang atau belum gitu ya. Ini masih pagi. Kalau di sebuah restoran selalu dia katakan selamat pagi. Walaupun dia sudah malam, selalu katakan selamat pagi. Artinya apa? Harus tetap semangat, amin. Jangan bersemangat, lambaikan tangannya. Beri tos untuk kanan kirinya. Selamat beribadah. Nah, saudaraku terkasih, beberapa waktu yang lalu ada orang dari gereja saya ngobrol-ngobrol dengan dia, suami istri, suami istri ini mereka pengusaha. Mereka punya usaha. Suatu saat mereka pergi ke kota Kendari, tetapi ke daerah yang lebih dalamnya gitu ya. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka kenal dengan seseorang. Mereka tanya-tanya tentang kondisi di sana. Lalu ada ibu yang kasih tahu mereka, oh nanti saya antar Bapak Ibu ke rumah hamba Tuhan. Saya antar Bapak Ibu ke rumah hamba Tuhan. Nanti ada hamba Tuhan di sana. Dia tahu betul daerah sini. Oh dia orang yang sangat mengerti daerah sini. Saya bawa Bapak Ibu ke sana. Lalu dibawalah mereka berdua ke rumah hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini orang yang sederhana sekali sih. Orang yang sederhana sekali. Tetapi dia punya banyak kenalan di sana, dia punya banyak koneksi, cara bicaranya bagus, lalu dia juga punya personality yang baik. Lalu suami istri pengusaha ini tanya, Bapak ngapain di sini Pak? Bapak punya potensi yang luar biasa, ngapain Bapak kesini? Lalu hamba Tuhan itu bilang seperti ini, saya disuruh Roh Kudus Pak, saya disuruh Tuhan. Kata Bapak Ibu pengusaha ini, dibilang, saya waktu dulu tuh saya nggak ngerti, saya nggak mudeng. Disuruh Tuhan, apa maksudnya? Suruh Tuhan, ngapain di sini nggak ada kerjaan? Di tempat kecil seperti ini, di kota lebih baik. Tapi dia memilih untuk datang ke situ. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada suatu keintiman, ada suatu keunikan, ada suatu ciri khas yang berbeda dari orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ada suatu kehidupan yang berbeda, ada suatu cara berpikir yang berbeda, yang seringkali orang di dunia nggak bisa mengerti. Kok aneh ya? Di sana ada tempat yang nyaman, kenapa dia pilih di sini? Dan dia cuma bilang sederhana, saya diutus Roh Kudus, saya disuruh Tuhan. Nah saudaraku, Roh Kudus ini seringkali terlupakan. Saya setuju sekali dan sekaligus ngenes sekali dengan temanya.
Tapi itu yang sedang terjadi. The forgotten God. Dia Allah yang terlupakan oleh kita. Banyak gereja-gereja mengaku, saya percaya Yesus, tapi kami tidak pernah bicarakan Roh Kudus. Itu ngaco, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Yesus tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena salah satu karya Roh Kudus adalah membuat kita dapat memanggil Yesus adalah Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar menyebut dia Yesus sebagai Tuhan. Saya mau kasih tahu, seringkali menyebut nama dan melibatkan pribadi adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa mengaku, gereja-gereja bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak meresapi makna itu di dalam hidupnya. Dia tidak merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memimpin hidupnya. Sehingga nggak ngerti ketika kenapa si Tuhan harus utus saya ke sini. Padahal ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita kan memandangnya sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita. Dia berdaulat, dia berhak kok. Dia mau jadikan kita seperti apa, dia berhak kok. Tapi saudara, Roh Kudus itu sangat lembut, saudara. Roh Kudus itu seringkali gereja-gereja memahami Roh Kudus itu sebagai sebuah energi. Wah, dia adalah energi yang bekerja. Dia adalah tenaga, dia adalah hembusan angin. Kita memahami Roh Kudus hanya sebagai kuasa saja. Bahkan sampai level kuasa pun kita belum dapat mendefinisikan Roh Kudus itu siapa, saudara. Saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya yakin sebelum saya sudah pernah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Tetapi saya mau tekankan bahwa kan Roh Kudus ini sangat lembut. Dia pribadi Allah yang sangat lembut menuntun kita, sekali dia terlupakan. Dia tidak kita ingat. Saudara, Roh Kudus ini satu-satunya pribadi Allah yang tidak punya nama lain, saudara. Allah Bapa punya nama ya. Dalam perjanjian lama kita tahu Yahweh, Yehovah, Adonai. Lalu Yesus Kristus punya nama, anak Allah punya nama, Yesus Kristus. Roh Kudus adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus siapa namanya? Roh Allah, Roh Kudus. Karena apa, saudara? Tujuan Roh Kudus bukan untuk memboost up dirinya. Roh Kudus bekerja dengan membawa orang kepada Kristus. Roh Kudus bekerja dengan memuliakan Allah. Di dalam perjanjian lama kita kenal dengan Roh Allah. Di dalam perjanjian baru kita kenal dia sebagai Roh Anak Allah. Tetapi dia adalah satu pribadi. Kenapa di dalam perjanjian baru dia dikatakan Roh Anak Allah? Itu sebenarnya menunjukkan status kita, saudara. Dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa roh, karena kita adalah anak, maka Allah mengutus roh anaknya untuk masuk dalam hidup kita. Saudara, ketika kita tahu bahwa fungsi Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu menyatakan dirinya bukan dengan namanya. Roh Kudus menyatakan dirinya dengan fungsinya, dengan pekerjaannya di dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Bagaimana caranya seseorang dapat menyatakan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya? Ada tanda-tanda yang menyertai hidup orang itu, amin. Sebenarnya seharusnya begitu juga cara kerja gereja, saudara. Roh Kudus itu yang pertama kali melayang-layang di atas permukaan air itu Roh Allah. Lalu dia mengutus nabi-nabi untuk berbicara demi nama Allah. Yang menulis Alkitab adalah Roh Kudus. Dengan memakai orang-orang yang Tuhan pilih. Lalu di dalam perjanjian baru, Roh Kudus juga yang membangun gereja. Roh Kudus yang menyertai penginjilan. Bahkan Roh Kudus yang membawa saudara dan saya sampai ke tempat ini menjadi murid-murid Kristus. Saudara, Roh Kudus menuntun kita pada suatu pelayanan yang selfless dan nameless. Kalau gereja hari-hari ini sudah sibuk membesarkan namanya sendiri, saudara, maka pada saat itulah gereja mulai melupakan Roh Kudus. Ketika kita tidak lagi mengagungkan, meninggikan nama Yesus, maka saat itulah sebenarnya kita sedang memadamkan pelayanan Roh Kudus. Hari-hari ini apakah gereja kita, saudara, masuk gereja tempat di mana saya berada, kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita sedang sibuk membesarkan nama kita sendiri? Atau kita sedang melayani seperti Roh Kudus, hanya memberikan kemuliaan bagi nama Yesus, sedangkan dia faceless, nameless, dan selfless. Faceless, tidak berwajah, tidak tergila-gila dengan bentuk. Nameless, tidak cari nama. Selfless, tidak egois. Saudara, itu cara kerja Roh Kudus, saudara. Karakter Roh Kudus yang perlu kita pahami. Ketika kita memahami pribadi Roh Kudus, ketika kita memahami karakter Roh Kudus, ketika kita memahami pekerjaan Roh Kudus, seperti yang sudah dijelaskan dalam minggu-minggu sebelumnya, maka itu kita dapat mengerti
tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita buka sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. Yang sudah di sana bilang oke. Oke. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, 1 2 3. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus meminta kepada Bapa untuk seorang penolong, pribadi penolong, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kalau kita berpikir tentang tanda-tanda, kalau Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya, apakah tanda-tanda yang akan terlihat dalam hidup kita tanda-tanda yang sementara atau tanda-tanda yang selamanya? Selamanya ya. Nah, tanda-tanda seperti apa? Saudara, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, pasal pertama, pasal yang kedua, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan jemaat, seringkali kita berpikir itulah tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Benar saudara, itu adalah awal orang-orang itu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kisah tentang Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul itu bukan berhenti hanya sampai Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara dapat lihat bagaimana dia membentuk jemaat mula-mula. Dari mulai kuasa dicurahkan dalam hidup mereka, lalu muncullah manifestasi itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Lalu bagaimana Petrus berkhotbah, dilanjutkan lagi dengan cara hidup jemaat mula-mula. Saudara temukan di situ. Cara hidup, gaya hidupnya diubahkan. Sampai setelah itu mereka mengalami penganiayaan tersebar kemanapun. Sampai di Kisah Rasul pasal 28 yang terakhir, mereka berpikir Injil sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itulah tujuannya para murid Kristus. Amin saudara. Pada saat itu mereka nggak berpikir bahwa dunia ini masih luas. Saat itu mereka berpikir kekaisaran Romawi harus kita taklukkan oleh Injil. Dan benar, mereka sampai ke kekaisaran Romawi. Seluruh kekaisaran Romawi sudah direbut dan diberitakan Injil di sana. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan bukan hanya itu saudara, sampai semua rasul yang memberitakan Injil itu mereka mati semua. Lihat betapa dahsyat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, saya perlu kasih dulu 5 terminologi atau 5 istilah yang akan kita temukan di dalam Alkitab tentang Roh Kudus. Yang pertama, istilah bahwa kita lahir oleh Roh. Lahir oleh Roh. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat dulu Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 5-nya sebelumnya katakan, jawab Yesus, aku berkata padamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Istilah pertama yang kita temukan adalah lahir oleh roh. Tadinya kita lahir di dalam daging. Kalau Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita lahir baru kita terima Yesus, maka kelahiran kita menjadi seperti kelahiran Yesus. Ada satu pribadi yang baru di sana. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang 13 itu sama dengan lahir oleh roh, artinya roh membaptis kita ke dalam tubuh Kristus. Artinya apa? Dari tubuh dosa kita dipindahkan menjadi hidup di dalam Kristus. Ketika kita tadinya manusia duniawi, saudara, dengan segala keinginan yang duniawi, ketika kita lahir oleh roh, maka prioritas kita berbeda. Amin. Manusia tanpa Roh Kudus, di warta ada ya, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12, manusia tanpa Roh Kudus seperti hewan yang dilahirkan untuk dibinasakan. Tetapi ketika kita lahir oleh roh, maka kita menjadi manusia rohani yang hidup di dalam tubuh. Ngerti ya? Ngerti perbedaannya ya? Tadinya kita berpikir bahwa kita adalah hewan yang dikasih roh.
Itu manusia duniawi berpikir seperti itu. Prioritasnya adalah prioritas duniawi, prioritas kedagingannya. Tetapi ketika seorang lahir dari roh, maka ada prioritas hidup yang berbeda. Dia adalah manusia rohani yang masih diberi waktu oleh Tuhan untuk mendiami tubuh ini. Amin, saudara. Ada suatu perubahan yang luar biasa terjadi dalam orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama itu adalah arti dari kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Yang kedua ada namanya baptisan Roh Kudus. Apa artinya baptisan Roh Kudus, saudara? Baptisan Roh Kudus itu adalah awal di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita dibaptis seperti sebuah plastik, saudara. Kalau saya ibaratkan gelas aqua ini, tadinya kosong, saya baptis dia ke dalam sebuah bak, saya tenggelamkan dia, lalu dia dipenuhi. Benar kan? Ketika saya memasukkan dia ke dalam bak, maka air dari bak itu akan penuh ke dalam gelas ini. Itu adalah baptisan Roh Kudus, awal di mana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ada yang namanya penuh dengan roh atau kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah seberapa besar hidup kita dipengaruhi oleh Roh Kudus setelah kita menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi seberapa besar hidup kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Yang keempat ada namanya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan ketika kita masuk ke dalam pelayanan memberitakan Injil. Di sana karunia diberikan oleh Tuhan. Jadi fungsi karunia roh itu bukan untuk nyombong di depan orang, saudara. Bukan untuk membuat gereja kita jadi besar. Bukan untuk supaya kita kelihatan rohani. Karunia itu ada satu pemberian dari Tuhan, di mana ketika kita masuk dalam pelayanan, saudara, mungkin kita cenderung statis keadaannya ya. Tetapi jemaat dalam Kisah Para Rasul, ketika dia masuk ke dalam dunia pelayanan, pertama mereka menemukan tantangan bahasa. Mereka orang-orang Galilea, suruh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tantangan bahasa. Ada lagi tantangan budaya, tantangan penganiayaan, tantangan dari keluarga sendiri, saudara. Tantangannya besar ketika kita mau mengikut Yesus. Maka ketika kita diperlengkapi dengan karunia itu, maka kita akan dapat mendemonstrasikan kuasa Allah di sana. Hanya ketika kita melayani Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Ketika kita mau diberi karunia Roh Kudus, pastikan saudara tergabung di dalam pelayanan. Saudara datang dulu ke rumah sakit, cari orang sakit, doakan orang sakit. Di sana Tuhan akan menyertai saudara. Berikan karunia untuk saudara dapat mendoakan dan orang itu sembuh. Amin. Jadi jangan sampai tunggu Tuhan beri aku karunia mujizat, baru nanti aku akan pergi ke rumah sakit untuk doakan orang-orang. Terbalik, saudara. Ketika kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka kerinduan kita jiwa-jiwa. Pergi dulu ke sana. Ketika kita pergi, kita akan diperlengkapi. Amin. Maka kalau ada yang di Tuhan saya tanya, Kak, gimana cara supaya punya karunia Roh Kudus? Kamu melayani nggak? Kamu terlibat dalam pelayanan nggak? Kamu nggak akan pernah tahu apa itu karunia Roh Kudus kalau kamu tidak terlibat dalam pelayanan. Disitulah kita akan mendapat karunia Roh Kudus. Tetapi itu adalah pemberian. Dan yang terakhir ada namanya buah roh. Amin. Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu adalah hasil dari konsistensi kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara jangan terbalik menyangka bahwa orang yang punya karunia Roh Kudus berarti dia berbuah Roh Kudus. Jangan saudara menyangka kalau seorang punya karunia Roh Kudus berarti otomatis dia dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Saudara, kalau saat ini saya bisa khotbah dengan bagus, saya bisa sampaikan materi. Itu karunia untuk berkata-kata Tuhan berikan pada saya. Tetapi seringkali hamba Tuhan pun saat dia menaikkan pujian, dia main musik begitu bagus, kenapa hidupnya di luar bisa berantakan, saudara? Karena itu bukan tolak ukur di mana kita dipengaruhi Roh Kudus. Seorang bisa tetap mengajar dengan bagus, seorang pendeta bisa tetap berkhotbah dengan bagus, sekalipun hidupnya tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena itu adalah karunia, saudara. Tapi yang Tuhan minta dari hidup kita adalah buah, ya kan? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, nanti kita akan menghasilkan buah. Maka itu, saudara, ini artinya tanda-tanda yang permanen dan tanda-tanda yang sementara. Siapa di antara saudara yang suka nonton sepak bola? Boleh angkat tangan? Siapa yang suka nonton sepak bola? Hanya 2? Adik saya sepertinya suka ya. Oh ya, saudara, saya perkenalkan dulu. Ini istri saya dan adik ipar saya. Kalau orang yang nonton sepak bola, atau pernah nonton sepak bola? Pernah ya nonton sepak bola?
Ketika kita masuk ke dalam stadion, di dalam gemuruh yang luar biasa itu, kita sedang dipenuhi itu dengan suasana itu, ya kan? Jika kita ada bersama-sama dengan mereka, lalu tim favorit kita mencetak gol, semua orang akan berteriak, jebret, ya kan? Apalagi gol, wah, itu riuh sekali, saudara. Itu adalah tanda-tanda yang sementara. Ketika kita merasakan sukacita dari tim kita yang mencetak gol, itu adalah tanda-tanda yang sementara ketika kita angkat bendera, kibar-kibarkan ya. Itu Slankers itu luar biasa, saudara. Dia pertandingan apapun, konser apapun, tetap aja bendera slang. Bendera slang, walaupun itu konsernya konser true worshipper. Sama di lapangan sepak bola juga begitu, saudara. Perhatian di bangku penonton, itu ada bendera slang. Apa urusannya coba? Tapi dia begitu bersukacita ya. Dia manifestasikan semuanya. Ada yang buka baju, putar-putar bajunya. Sedangkan itu nggak ada hubungannya dengan gol. Itu adalah tanda-tanda yang sementara. Saudara, kita bisa alami kepenuhan yang seperti itu di dalam gereja. Ya, kita bisa nikmati yang namanya ketika kita menyembah Tuhan. Tadi sementara saya menyembah, saya menangis, saya bersukacita karena saya dipenuhi oleh sukacita. Menyembah Tuhan itu seperti apa, saudara? Tetapi saudara, orang yang suka sepak bola tidak hanya berhenti sorak-sorak di lapangan saja. Ketika dia pulang ke rumah, dia mungkin tanpa ada orang yang tahu, dia beli jersey-nya, ya kan? Dia beli kostum sepak bolanya. Saya mau beli kostum sepak bola. Kostum sepak bola apa? Chicago Bulls. Loh, itu kan itu kan kostum basket. Ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting kostum, ada lah. Dia beli jersey-nya. Lalu dia ada bola di rumah, tanpa ada orang yang tahu, dia dribble bola itu. Karena dia saking sukanya, dia menghidupi itu. Lalu setiap hari ada saudara, saya pernah dengar cerita, ada anak kecil yang sangat rajin membuat catatan skor timnya. Dari dia kecil sampai dia remaja. Wah, itu temboknya isinya catatan skor timnya. Sampai begitu, saudara. Jadi saudara, selain ada manifestasi yang sementara, sesuatu yang kekal, sesuatu yang permanen itu lebih penting. Amin, saudara. Dari 5 kata ini, pertama kita dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam kehidupan orang percaya. Kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah, menjadi manusia rohani. Lalu kita dibaptis oleh Roh Kudus, diperlengkapi, dipenuhi dengan kuasa. Lalu kita juga dipenuhi Roh Kudus, artinya dipengaruhi setiap hari oleh Roh Kudus. Yang keempat, kita diberi karunia Roh Kudus, yang terakhir berbuah oleh Roh Kudus. Kita harus sudah mengerti di mana kita tekankan tentang kepenuhan Roh Kudus. Tentang kepenuhan Roh Kudus, saudara. Orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus, seperti dalam Kisah Para Rasul, pertama dia akan mengalami suatu kuasa Allah yang mengubah hidupnya. Amin, saudara. Ada suatu perubahan di dalam cara hidupnya. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama, pengaruh di dalam kehidupan yang berubah. Amin, saudara. Coba kita sama-sama kita buka dari Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, di sini ayatnya bukan penekanannya kepada minum anggur, saudara. Penekanannya lebih dari sekedar itu. Tetapi penekanannya di sini adalah suatu gaya hidup yang berbeda. Kalau tadinya dia hidup dipengaruhi oleh anggur, setiap kali dia stres dia minum anggur. Setiap kali orang yang minum anggur itu kata-katanya ngaco, ya kan? Kata-katanya ngaco, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan emosi. Tetapi Paulus katakan, penuhlah oleh Roh. Ada pengaruh yang harus berubah dalam kehidupan orang percaya yang dipengaruhi Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara, apa yang mempengaruhi hidup kita setiap hari? Saya mau tanya, apa yang mempengaruhi hidup kita setiap hari? Ketika kita bangun pagi, apa yang mendrive out kita? Apa yang membuat kita bangun dari tempat tidur? Ketakutan, kekhawatiran. Seringkali kita hidup dasarnya kekhawatiran, saudara ya. Karena kita khawatir. Kalau khawatir memenuhi kita, khawatir mempengaruhi kita.
Begitu kan ya? Kalau Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus yang mempengaruhi kita. Manusia itu tidak pernah bisa dalam keadaan setengah kosong, saudara. Tidak bisa namanya dalam keadaan belahan jiwa tadi ya. Tidak bisa, saudara. Kita dalam kondisi tidak bisa netral. Oh, saya mau ikut Tuhan setengah aja lah. Tapi setengah lagi karena khawatir gitu. Setengah lagi ya karena bos saya bilang begitu. Saudara, manusia itu makhluk penyembah. Ketika kita tidak sepenuhnya menyembah Tuhan, kita akan dibawa oleh iblis untuk menyembah sesuatu yang lain. Ketika kita tidak penuh oleh Roh Kudus, maka kita akan diseret untuk penuh dengan yang lain. Ketika kita tidak penuh oleh pengaruh Roh Kudus, maka hidup kita akan dipengaruhi sesuatu yang lain. Ketakutan, kekhawatiran. Petrus, saudara, lihat pribadinya Petrus. Ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus, Petrus ini orangnya suka ceplos-ceplos. Dia ngomong karena emosi, saudara. Yesus bilang, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang fasik dan disalibkan. Petrus bilang, Guru, aku ikut engkau Tuhan. Kemanapun kau pergi, sampai mati pun aku ikut. Emosi yang mempengaruhi dia. Tapi apa yang terjadi ketika dia di pelataran imam besar? Dia sangkal Yesus 3 kali. Lalu ayam berkokok. Bukan Petrus sangkal Yesus 1 kali, lalu ayam berkokok 3 kali. Yang salah. Petrus bisa sangkal Yesus. Kenapa Petrus bisa sangkal Yesus? Karena dia dipengaruhi oleh rasa takut. Rasa takut yang menguasai Petrus saat itu. Dia rasa khawatir, saudara. Padahal yang tanya sama Petrus itu siapa? Pertama, seorang perempuan. Lalu, anak kecil. Ya, itu golongannya sebenarnya tidak perlu ditakuti, saudara. Tetapi karena masalah kecil di dalam hidupnya Petrus, dia bisa sangkal Yesus. Yudas, saudara. Yudas itu cinta Yesus ya, tapi dia juga cinta uang. Karena masalah kecil di dalam hidupnya, dia bisa tinggalkan Yesus. Kalau dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ketika Yudas berhenti sampai di situ, dia naik ke tiang gantungan dan dia mati. Tetapi Petrus dia bertobat, dan ketika hari Pentakosta dia dipenuhi Roh Kudus. Apa yang terjadi? Ketika itu bukan lagi ketakutan yang mempengaruhi hidupnya. Saat itu cintanya pada Yesus. Saat itu kuasa Roh Kudus yang mempengaruhi dia. Dia berkhotbah, dan dalam 1 hari dia berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat, saudara. Bagaimana Petrus, seorang yang biasa ini, seorang yang sangat sanguin, suka ceplos-ceplos tapi penakut. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berubah menjadi seorang yang penuh dengan keberanian. Saudara, ini yang harus kita rasakan. Kalau kita merasa diri kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus lihat tanda-tanda ini di dalam hidup kita. Apakah kekhawatiran kita diubah menjadi suatu keberanian untuk melangkah di dalam Tuhan? Saudara, saya katakan kelemahan-kelemahan dalam hidup kita itu bisa Tuhan ubah menjadi satu yang dahsyat. Amin, saudara. Saya ini orang yang sangat pemalu, saudara. Saya ini nggak bisa ngomong di depan umum. Dari kecil saya tidak diciptakan untuk itu mungkin ya. Maksud saya begini, saya percaya bahwa Tuhan pasti menciptakan setiap orang ada karunia-Nya. Tapi kalau saya lihat Jeff Lowe, tahu ya, sudah tahu Jeff Lowe? Sepertinya dia kalau ketemu Nick apa aja diomongin sama dia. Saya lihat saudara saya Kristo, seperti kalau dia udah ketemu Nick apa aja bisa diomongin. Saya sepertinya perlu sangat berusaha keras sekali untuk bisa seperti itu, saudara. Saya bukan tipe orang yang berani tampil di depan umum. Saya bukan tipe orang yang bisa mempengaruhi orang lain sedemikian rupa. Saya hanya seorang anak kecil yang pemalu, yang minder pada saat itu. Dan tekanan dari keluarga saya membuat saya sepertinya hilang harapan gitu. Tetapi saudara, ketika umur saya 13 tahun, saya dijamah oleh Roh Kudus. Hal pertama yang Roh Kudus gerakan dalam hidup saya adalah kamu baca firman setiap hari. Itu adalah awal pertobatan saya. Saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya adalah dia memiliki kecintaan yang radikal pada firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itulah yang akan mengubah hidupnya, saudara. Ketika saya mulai baca itu saya nggak ngerti, tapi lama-kelamaan Roh Kudus banyak singkapkan banyak hal. Lalu nggak tahu kenapa Tuhan jebloskan saya, kirim saya ke dalam pertemuan-pertemuan. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa mengubah hidup saya. Lalu mulai saat itulah hidup menjadi berubah, hidup menjadi berarti. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, amin, saudara. Dalam kita melayani pun, apa yang mempengaruhi pelayanan kita?
Apakah ketika saya melayani di tempat ini, saya datang dengan hati yang tulus atau dengan hati yang modus? Kalau saya dipengaruhi oleh keinginan saya, kalau saya dipengaruhi oleh kepentingan saya, saudara, untuk menjadi terkenal, untuk dilihat orang, untuk diagung-agungkan orang, maka semua itu menjadi sia-sia. Amin. Ketika saya tahu bahwa Roh Kudus memenuhi hidup saya, maka bukan lagi saya yang penting, saudara. Ketika di sini pun bukan saya yang berdiri, tapi orang lain, dan saudara semua diberkati luar biasa, maka saya bersyukur kepada Allah untuk hal itu. Hal itu yang mendorong Paulus dalam pelayanannya ketika dia selesai melayani di satu tempat dan Roh Kudus utus dia untuk ke tempat yang lain, lalu jemaat yang dia tinggalkan itu dipegang orang lain dan bertumbuh. Paulus bilang seperti ini, aku bersyukur kepada Allah oleh karena kamu, karena aku mendengar tentang imanmu yang bertumbuh. Saudara, ketika kita dipercayakan suatu kepemimpinan di dalam komsel kita, mungkin di dalam kantor kita atau di dalam gereja kita, ketika kita melihat ada orang lain yang Tuhan pakai luar biasa dan Tuhan pakai dia untuk menangkan banyak jiwa, lebih banyak dari kita, apakah kita merasakan pride kita kena gitu ya? Saudara, kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi yang nameless, faceless. Kita akan berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, pengaruh Roh Kudus di dalam hidup kita akan menghasilkan kepuasan yang benar. Amin. Kalau kita dipengaruhi oleh cinta akan uang, maka hal yang akan memuaskan kita apa? Uang. Ketika kita dipengaruhi oleh pengen dapat pasangan hidup yang tajir, ya kan? Yang memuaskan kita adalah itu. Sekalipun saudara datang ke gereja setiap minggu, ya, tetapi tidak berubah keinginan kita, rasanya tetap aja kalau belum dapat yang itu, saya belum puas. Nah, banyak juga jemaat di dalam gereja yang dia inginkan adalah berkat materi, saudara. Sehingga ketika dia datang ke gereja ini, dia pengennya dengar sesuatu tentang berkat materi semata. Lalu dia nggak dapat itu di sini bahas tentang tantangan, serahkan hidupmu jadi murid, menginjil. Dia tidak dapat itu di sini, dia pindah ke tempat lain. Dia cari tempat lain yang memuaskan dia. Kepuasannya diletakkan pada sesuatu yang salah. Saudara, kalau kita punya kepuasan di tempat yang salah, maka kita akan mencari hal yang salah. Pengaruh oleh Roh Kudus menghasilkan hidup yang benar. Kepuasan oleh Roh Kudus menghasilkan ibadah yang benar, saudara. Amin. Jadi ketika kita dipengaruhi, kita akan merasa puas. Kepuasan itu menghasilkan ibadah yang benar. Kepuasan menghasilkan gaya hidup. Saudara, dulu waktu saya kuliah, saya pernah ditawarin nonton film yang enggak, saudara. Nonton film porno lah begitu ya. Lalu ditawarin juga untuk nyontek segala macam. Saya bilang saya nggak bisa gaya hidup itu. Ketika saya suruh nyontek juga, Allah loh, mana ada sih kucing dikasih ikan nggak mau. Saya bilang ada. Apa? Kucing kenyang. Saya puas dengan Tuhan. Maka itu saya tidak perlu cari hal yang seperti itu, saudara. Kenapa saya harus terlihat bagus, tetapi di dalam hidup saya tidak menikmati Tuhan? Ada kepuasan yang benar, saudara. Kalaupun gereja ini diberkati Tuhan, saudara mendapatkan berkat secara materi, jemaatnya semua sehat, tanpa sakit penyakit, apakah saudara puas dengan itu? Kalau kita puas, saudara ya, kita akan berhenti sampai di situ. Tetapi jemaat di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat ketika mereka mulai pilih 7 orang diaken untuk melayani orang-orang di situ. Jadi fokusnya pada yang di dalam ya, pada yang di dalam. Supaya mereka sejahtera, supaya mereka bisa dengar firman bagus, supaya Sunday service-nya mungkin wow gitu ya. Tetapi pada saat itu terjadi penganiayaan. Karena Roh Kudus, kepuasan Roh Kudus adalah ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ada orang-orang yang ketika ibadah dia bisa manifestasi sedemikian rupa. Lalu ketika dia keluar dari ibadah, tukang parkirnya salah belokin sedikit, dimaki-maki saudara dia. Saudara, itu kepuasan yang salah, saudara. Apakah kita memiliki kepuasan yang benar? Ketika kita melihat orang di luar sana, tetangga sebelah kita,
mereka kelaparan, apakah kita puas atau tidak puas dengan hal itu? Ada satu ketidakpuasan yang kudus di dalam kehidupan kita. Kalau ada kepuasan yang benar, ada yang tidak puasan dong, ya kan? Kita puas dalam hal apa? Lalu kita juga menemukan ketidakpuasan dalam hal apa? Saudara, mungkin kita bilang, oh saya punya baju banyak, itu saya beli kok, halal, itu karena berkat Tuhan, berarti saya orang baik. Ya nggak, saudara? Seringkali kita berpikir begitu ya, cukup saya tidak berbuat jahat sama orang lain, kita sudah baik, kita sudah puas. Tapi saudara, kita akan jadi orang jahat ketika apa? Ketika kita punya 5 baju, atau ketika kita punya 2 baju saja, lalu kita lihat orang di sebelah kita, dia tidak pakai baju dan kita tidak kasih ke dia, padahal kita mampu, saudara. Maka pada saat itu kita jadi orang jahat, saudara ya. Karena apa? Karena kita sudah puas dengan ini. Standar kepuasan kita adalah kedagingan kita. Apa yang kita cari sudah kita dapat. Selesai. Kepuasan. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, kepuasannya berbeda. Ketika dia sudah melihat pelayanannya Tuhan berkati, dia melihat tempat lain. Oh, pelayanan di sana masih perlu banyak bantuan ya. Bisa nggak saya bantu ke sana? Saudara tahu jemaat Makedonia di dalam Alkitab? Jemaat Makedonia itu jemaat yang miskin, saudara. Saudara bisa baca di Kisah Rasul dan 2 Korintus 8 ayat yang 1, ayat yang pertama. Itu ada cerita tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu kemampuannya tidak banyak. Tetapi ketika Paulus kunjungan ke sana dan mereka dengar tentang kondisi jemaat di Yerusalem. Kenapa kondisi jemaat di Yerusalem bisa mengalami kesusahan? Karena pada zaman Kisah Para Rasul mereka jual semua miliknya dan mereka bagi-bagikan, ya kan? Lalu mereka dalam gaya hidup seperti itu menderita penganiayaan, mereka bisa usaha nggak kira-kira? Nggak bisa dong ya, sulit gitu buat mereka bisa usaha, bisa bekerja, karena mereka juga dianiaya. Sedangkan jemaat Makedonia mendengar kondisi mereka. Jemaat Makedonia bilang gini, apa yang bisa kami bantu pada Paulus? Mereka itu jemaat yang sederhana, saudara. Dia bisa bilang seperti itu, apa yang bisa kami bantu untuk jemaat di Yerusalem? Lalu Paulus bilang ini, kalian ini berlimpah dengan kemurahan, tetapi tidak apa-apa. Apa yang kukumpulkan, dananya sudah cukup. Gitu. Tapi jemaat Makedonia maksa Paulus, dia bilang begini, kalau bukan dana, apalagi yang bisa kami bantu? Tenaga deh, tenaga. Bisa nggak kita bantu? Jadi Paulus katakan jemaat Makedonia ini miskin secara harta, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, walaupun kita mungkin hidup sederhana ya, kita hidup belum bermewah-mewah, saudara. Tapi kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk bantu orang, mari kita bantu, saudara. Semuanya akarnya itu dari hidup yang mengutamakan kerajaan Allah. Saudara yakin bahwa ketika kita memiliki gaya hidup berbagi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Amin, saudara. Amin. Percaya, saudara. Masalah kenapa kita sulit percaya? Kayaknya nggak logis ya kedengarannya. Nah, berarti itu dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak mengenal dia. Kalau kita mengenal pribadi Roh Kudus itu tidak pernah modus, saudara. Roh Kudus tidak pernah ingkar janji, kalau kata gitu ya. Saudara pernah lihat film Di Timur Matahari? Itu yang jadi penginjilnya itu adalah Lukman Sardi. Sekarang dia sudah jadi anak Tuhan. Dia bilang seperti itu. Roh Kudus tidak pernah ingkar janji. Gitu. Saudara, kalau kita puas dengan dia, puas dengan gaya hidup kerajaan Allah, apa sih yang Tuhan tidak tambahkan di dalam hidup kita? Apa sih yang lain yang Tuhan tidak puaskan? Tetapi saudara, kalau kita cari semuanya untuk diri kita sendiri, mungkin kita dapat apa yang kita ingin untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak akan dapat keintiman dengan Roh Kudus, saudara. Saudara, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku minta iman untuk menjalani hidup ini, Tuhan. Aku ingin hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, kepentingan kerajaan Allah. Mungkin kita akan dapat iman plus nasi, daging, tahu, tempe ya. Tapi kalau kita minta Tuhan, kami minta daging, Tuhan, kami minta tahu, tempe, nasi, baju. Kita dapat daging, nasi, tahu, tempe, kita dapat. Tapi kita tidak dapat iman. Coba pilih yang mana? Jadi puaslah untuk hal yang tepat. Tidak puaslah untuk hal yang tepat. Ketika kita puas dengan Roh Kudus, maka gaya ibadah kita benar, saudara. Bahkan ketika kita menyembah Dia, kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa artinya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran?
kita bisa merasakan puas ketika kita memuaskan hati Tuhan. Ketika kita bilang seperti ini, lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada arti. Cius. Beneran gak emas, perak, dan permata tiada artinya? Kita pulang dari sini kita bingung lagi besok mau makan apa. Terus kita bilang, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Cius. Saudara, kalau kita mengalami kepuasan, kita tulus katakan itu, saudara. Tuhan, sekalipun hidupku tidak nyaman, Tuhan, sekalipun hidupku tidak enak, aku tetap akan menyembah-Mu, Tuhan. Sekalipun yang ku ingini, seperti kata Daud itu seorang yang dipenuhi roh Allah. Dalam pujian penyembahannya dia selalu jujur. Ketika saudara baca kitab Mazmur, di situ ada emosi-emosi Daud yang sangat jujur, saudara, sebagai manusia. Ya, sebagai seorang raja dia dikelilingi kemewahan, tapi dia juga banyak tantangan dalam hidupnya. Bahkan Daud sampai satu ketika dia katakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, bagianku ialah Allah, gunung batuku sampai selama-lamanya. Saudara, jadilah puas oleh karena Tuhan. Kita bisa lihat bahwa orang-orang yang mengalami tantangan seperti Daud dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Paulus mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kita banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika mereka dalam kondisi sulit pun mereka bertahan dan mereka tetap memuliakan Tuhan. Apakah Tuhan biarkan mereka, saudara? Apakah Tuhan tinggalkan mereka? Jadilah puas karena Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir. Ketika saya katakan yang terakhir, maka semua kepala terangkat. Yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan buah roh. Amin. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, perhatikan di sini, buah roh ialah apa, saudara? Nah, saudara tahu di dalam bahasa aslinya, buah roh ialah itu dalam bentuk tunggal. The fruit of the Spirit is love. Jadi sukacita, damai sejahtera dan segala macamnya itu ada di dalam kasih, saudara. Ketika semua itu ada di dalam kasih, maka sempurnalah kasih itu. Amin. Yang kita bahas ini bukan kasih menurut kita. Buah roh yang sejati adalah kasih Allah. Kasih Allah, kasih seperti apa yang memampukan kita untuk dapat bertahan di tengah badai, untuk dapat berkorban bagi orang lain. Yaitu kasih yang penuh dengan sukacita, kasih yang penuh dengan damai sejahtera, kasih yang penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, saya mau katakan ini, ketika kita berbuah di dalam Roh Kudus, buahnya itu adalah buah yang utuh, saudara. Kita nggak bisa bilang gini, Tuhan, aku mau mengasihi dia, tapi aku nggak sabar, Tuhan, orangnya. Bisa nggak kita seperti itu, saudara? Tuhan, pokoknya kalau mengasihi, oke deh Tuhan, saya memberi deh Tuhan, rela deh Tuhan. Tapi soal kesabaran, Tuhan jangan letak kutik ya. Pokoknya saya memang seperti itu orangnya. Nah, kata-kata pokoknya ini, saudara, menandakan apa? Saudara tidak penuh dengan Roh Kudus. Karena ada bagian dari diri kita yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau boleh bekerja di area ini, dan ini. Tapi area yang situ, Tuhan, itu belakang layar, itu bagian dapur saya, Tuhan. Jangan Tuhan coba untuk korek-korek bagian situ ya. Saudara, buah Roh Kudus itu adalah buah yang utuh, yaitu kasih. Saudara, kita sebagai salah satu cabang dari gereja Pentakosta juga ya, ketika Pentakosta terjadi, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, apakah kita menghasilkan buah juga, saudara? Yaitu kasih. Ketika kita diperlengkapi dengan karunia Roh, ketika kita dipenuhi dan dipengaruhi Roh Kudus, dipuaskan oleh Roh Kudus,
Apakah kita semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita, saudara? William Seymour, seorang tokoh Pentakosta, dia katakan seperti ini. The Pentecostal power, when you sum it all up, is just more of God's love. If it doesn't bring more love, it is simply is a counterfeit. Artinya begini, saudara. Kuasa Pentakos, kuasa pencurahan Roh Kudus, ketika saudara jumlahkan itu semua, apa yang terjadi di dalam pencurahan Roh Kudus, itu tidak lebih dari kasih Allah. Ketika semuanya itu tidak membawa lebih banyak kasih di dalam hidup kita, maka secara sederhana kita bisa katakan bahwa itu adalah kesesatan, saudara. Jadi saudara, karunia Roh Kudus membuat kita semakin mengasihi. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai dari situ Paulus bicara tentang karunia Roh, betul saudara? Mulai bicara tentang karunia Roh di situ. Terus sampai pasal 14. Tapi ketika dia lewat di pasal 12, dia tiba-tiba tulis tentang apa? 1 Korintus 13, kasih, saudara. Saya membayangkan, saudara, kalau lihat itu dalam bahasa aslinya, di situ ada emosinya Paulus yang tiba-tiba tersentak, saudara. Dia lagi ngomong tentang karunia Roh Kudus dalam jemaat Korintus. Lalu saya berpikir kondisi Paulus ketika dia menulis, dia seperti ini, karunia Roh Kudus. Lalu dia merenung tentang kasih Allah. Maka itu ketika kita masuk ke pasal 13, itu pasal yang LAI berikan. Tetapi mungkin kalau kita lihat secara surat, di situ Paulus berhenti. Lalu dia mulai katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun dengan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Aku sama sekali tidak ada gunanya, sekalipun aku memberi diriku untuk dibakar, sekalipun aku apa semua dikatakan di situ, aku sama sekali tidak ada gunanya. Saudara, dipenuhi Roh Kudus, finally kita menghasilkan buah yang namanya kasih. Nah, setelah 1 Korintus pasal 13 itu, yang pasal 14 dia tulis lagi, sekali lagi tentang karunia Roh. Lucu ya, dalam pasal 14, sekali lagi tentang karunia Roh. Jadi sementara dia tersentak dalam satu pasal, dia ceritakan tentang kasih. Dan di bagian terakhir dari 1 Korintus pasal 13 di situ dikatakan, dan tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saudara, dipenuhi Roh Kudus adalah keharusan bagi setiap kita, amin. Karena Roh Kudus adalah jaminan buat kita untuk kita bisa tetap setia sampai akhir. Saudara, kalau kita tidak memilih untuk dipenuhi Roh Kudus, kita bukanlah orang percaya, saudara. Suatu ketika iman kita akan luntur, suatu ketika kita akan sangkal Yesus, suatu ketika kita akan mengarah kepada kesia-siaan hidup. Saudara nggak mau kan sudah melayani puluhan tahun, lalu pas terakhir Tuhan bilang, kamu tidak punya kasih, ulang lagi dari awal. Jemaat Efesus seperti itu ya, di dalam kitab Wahyu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu, kau tidak sabar terhadap pengajaran sesat, semuanya udah bagus, tapi kasihmu hilang, ulang lagi dari awal. Bertobat, lakukan lagi apa yang kau lakukan. Waduh, bahaya sekali saudara ya. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya iman yang benar, saudara. Pengharapan kita, pengharapan yang benar. Dan kasih kita adalah kasih yang benar. Saudara, kasih ini adalah buah yang Tuhan inginkan. Buah itu harus utuh ya, yang tadi kita katakan. Suatu ketika Yesus berjalan-jalan di sebuah tempat, lalu dia ketemu pohon ara. Dia cari apa di pohon ara itu? Dia cari buah di pohon ara itu. Saudara, kalau sudah mau tahu, pohon ara itu baru bisa mulai berbuah ketika tahun ke-6. Setelah lewat tahun ke-6, dia akan harusnya mulai berbuah. Tahun ke-6 dia nggak berbuah, masih ada harapan tahun ke-7, tahun depan, mungkin dia akan berbuah. Tahun ke-8, masih ada harapan. Kesempatannya 3 kali, saudara. Kalau sudah lewat dari tahun ke-8, mungkin pohon ara itu tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Maka pemilik pohon ara itu bilang, tebang aja, nggak berguna, ya kan? Tetapi kita diberikan kesempatan, saudara. Sampai hari ini Tuhan masih menunggu engkau untuk berbuah, amin. Berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan buat Tuhan, berapa banyak kasih yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya lebih dari sekedar berbahasa-bahasa. Berbahasa itu pun
ada 3 arti, saudara. Bahasa-bahasa yang baru itu ada 3 arti. Pertama, ketika engkau dipengaruhi Roh Kudus, pasti bahasamu berubah. Bahasa yang tadinya penuh dengan pesimisme, bahasa yang tadinya suka ngosipin orang, bahasa yang tadinya selalu menjatuhkan orang, sekarang diubah menjadi bahasa yang penuh dengan berkat, membangun orang lain. Amin. Yang kedua itu bahasa bangsa-bangsa. Karena mereka menghadapi tantangan penginjilan, lihat kisah para rasul. Mereka mengalami bahasa yang memampukan mereka bicara dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Tuhan karuniakan supaya mereka bisa menginjil, supaya mereka bisa jangkau lebih banyak orang lagi pada Tuhan. Dan yang ketiga baru bahasa roh, bahasa rahasia kita sama Tuhan. Saudara, apa buah yang kita berikan sama Tuhan? Amin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus lebih dari sekedar suatu manifestasi yang sementara, tetapi ada manifestasi yang permanen di dalam hidup kita. Tanda-tanda yang permanen. Yang pertama, lihat pengaruh hidupnya. Lihat pengaruh hidupnya. Apakah dia dipengaruhi oleh firman Allah? Apakah dia dipengaruhi oleh komunitas yang benar? Apakah dia mempengaruhi komunitasnya dengan kebenaran? Itu yang pertama perlu kita lihat. Yang kedua, lihat kepuasan dalam hidupnya. Apakah dia puas dengan melakukan kebenaran? Atau dia menjadi tidak puas karena dengan melakukan kebenaran dia tidak mendapat sesuatu yang diinginkan? Ya, saudara, ada seorang teman saya kerja di sebuah perusahaan, direkturnya orang Kristen, pendeta pula. Di situ dia tanya sama saya, bro, bohong itu ada yang putih ada yang hitam nggak? Saya bilang nggak ada, bohong itu dosa. Teman saya bilang, tapi bos saya pendeta bilang bisa. Kenapa? Rahab juga berbohong kan untuk sembunyikan 2 pengintai. Saudara, itu kondisinya beda. Maka itu dipengaruhi Roh Kudus, puasnya harus dalam kebenaran. Amin. Kenapa Rahab? Ini singgung sedikit ya saudara ya, karena udah terlanjur ke situ. Kalau enggak nanti sudah nggak bisa tidur. Rahab itu memang dari awal dia adalah seorang yang tidak kenal Tuhan. Dia tersedia untuk dibinasakan katanya begitu kan. Dia orang yang tidak pernah mengenal hukum Taurat. Dia nggak pernah dengar tentang berbohong itu dosa, jangan bersaksi dusta. Dia nggak pernah dengar. Dia tinggalnya di Yeriko itu. Sedangkan yang diberi hukum itu adalah orang Israel. Dia tidak pernah mendengar tentang bahwa hal itu adalah dosa. Maka itu sebagai orang yang masih belum diselamatkan, Tuhan pakai itu. Tuhan bisa pakai semua kondisi kita. Orang yang berdosa pun, orang belum kenal Tuhan pun bisa Tuhan pakai. Tuhan pakai kondisi itu. Tetapi setelah kau bertobat terima Yesus, setelah kau hidup dalam Roh Kudus, jangan coba-coba dustai Roh Kudus. Lihat, ilustrasi yang tepat adalah Ananias dan Safira. Ketika mereka mendustai Roh Kudus, Tuhan ambil hidup mereka. Karena saudara, kalau kita terus menolak pekerjaan Roh Kudus, hati nurani kita ini padam, saudara. Nah, ketika hati nurani kita ini padam, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Dan ketika itu terjadi, tinggalkan Yesus pun bukan suatu masalah buatmu. Maka banyak artis-artis tinggalkan Tuhan, karena dia sudah dapat sesuatu yang lain. Semua kita nyalakan pelita dengan minyak. Tetapi setelah pelita kita menyala, banyak di antara kita yang lupa bawa minyak. Kita tinggal minyaknya. Banyak di antara kita mau masuk kerja, kita doa minta sama Tuhan. Kita minta dipengaruhi Roh Kudus. Setelah kita masuk kerja, kita nggak doa lagi, kita tinggal minyaknya. Kita mau menyala sendiri. Kita mau bersinar terang sendiri. Akhirnya ketika Tuhan datang, kita tidak dapat apa-apa, saudara. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Ini pengaruh, kepuasan, dan yang terakhir, buah di dalam hidupnya. Saudara, dipenuhi Roh Kudus bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dengan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda yang tadi, maka pertama, hidup kita menjadi hidup yang benar. Kedua, ibadah kita menjadi ibadah yang benar. Ketika hidup dan ibadah kita menjadi hidup dan ibadah yang benar, maka buah atau pelayanan kita menjadi pelayanan yang benar. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepalanya.